Shalom pemirsa, bersama kembali dengan kami di sini di dalam acara Penata Layanan. Kembali kita akan membaca tulisan-tulisan yang Tuhan berikan melalui hambanya Nyonya Ellen G. White di dalam buku Penata Layanan. Nah, Penata Layanan ini sangat menarik karena ini berbicara mengenai talenta-talenta, namun banyak berkaitan dengan harta yang Tuhan titipkan pada kita. Baik, sebelum kita mulai, boleh berdoa sekali? Mari kita berdoa pemirsa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kembali lagi kami ingin mengetahui bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk dapat memakai talenta-talenta yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kami. Kiranya persiapkan hati dan pemikiran kami, dan juga kiranya semuanya hikmat hanya datang dari Tuhan sehingga kami dapat mengerti bagaimana dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, saudara. Judulnya apa hari ini kira-kira? Pembacaan kita berjudul Penata Layanan, Harta Kekayaan. Ya, tentu ini topik yang menjadi inti dari buku kita ini ya. Di dalam bagian kelima, halaman 80 ditulis, pengikut-pengikut Kristus janganlah mencela kekayaan. Oke. Jangan berhenti di situ dulu. Mereka harus menganggap kekayaan itu sebagai talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Dengan cara menggunakan pemberian-pemberiannya yang bijaksana, kekayaan-kekayaan akan mendatangkan manfaat. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan tidak memberikan kita kekayaan untuk digunakan hanya untuk kesenangan, memanjakan keinginan-keinginan kita, memberikannya kepada orang lain, atau menahannya menurut kehendak kita. Janganlah kita gunakan kekayaan itu berdasarkan kepentingan diri dan menggunakannya dengan cara demikian tidaklah benar di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama manusia, dan akhirnya hanya akan membawa kekacauan dan pikiran dan kesulitan. Mengapa kekayaan dikatakan mamon yang najis? Tidak lain karena iblis menggunakan kekayaan dunia untuk menjerat, menipu, mencemarkan jiwa-jiwa untuk membawakan kebinasan bagi mereka. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Kita tidak boleh mencela kekayaan. Ya, mungkin kita mencela mengatakan dalam hal seperti apa? Ya, mungkin mengatakan mungkin bukan menertawakan, menolak atau mungkin mengharamkan ya, kata Yesus dalam Matius 19, ini orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga, lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak boleh kita ini menolak berkat. Tetapi sangat-sangat hati-hati ya, kita dengarkan tulisannya tadi. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tidak boleh untuk memanjakan hawa nafsu, meninggikan diri, mengikuti keinginan-keinginan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Simple, saudara. Tuhan memberikan kita talenta, uang. Tetapi kita seringkali menahan uang itu karena uang itu kita pakai untuk memuaskan diri sendiri. Sekarang kalau orang kaya tidak dipakai untuk pergilah mungkin berfoya-foya, memamerkan ya, dari kepala sampai ujung kaki, dari tumpangan mobil pun, dari rumah mewah dan sebagainya ya. Ini harta ditumpuk-tumpuk untuk menentukan status sosial seseorang. Taraf perekonomian seseorang ini menentukan tingkat sosialnya di mana. Semakin banyak, semakin patut dia dihormati. Bukan itu. Kekayaan ini atau talenta ini sama sekali tidak dipakai, tidak boleh dipakai sedikit pun. Kekayaan apa itu bagus? Kekayaan itu bagus. Tuhan ini memberikan kita talenta untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kita diminta untuk hidup sederhana. Karena ada kekuasaan di dalam kesederhanaan itu. Karena Kristus sendiri, ya, Yesus sendiri ini memiliki segala sesuatu, tapi dia tidak pakai. Kita juga kalau kita diberikan berkat ini tujuannya adalah satu, untuk menguji Anda dan saya memiliki karakter seperti Kristus, yang walaupun memiliki tidak akan dipakai untuk memuliakan dirinya sendiri, tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri, bahkan dia mengambil suatu posisi yang paling rendah. Semua posisi yang paling rendah. Kekuasaannya Kristus ini tidak dipakai untuk memenangkan diri sendiri, tapi diambil posisi yang paling rendah, bahkan mati sebagai manusia. Kayu salib. Iya, artinya inilah yang Tuhan inginkan dari kekayaan pada Anda,
dan saya, yang ada di uang kita, yang ada di bank, yang ada di dompet, yang ada di bawah bantal, di lemari dan sebagainya. Bukan untuk dipakai akhirnya meninggikan diri. Ya. Kita tadi suami saya bilang untuk meninggikan diri ya. Banyak sekali kita belajar dari bagaimana sih supaya kita menjadi orang kaya yang sederhana. Belajarlah dari Yesus, dia punya segalanya ya, tetapi dia hidup sederhana di saat dia berada di bumi. Ya, belajarlah melalui Abraham. Abraham apa bukan orang kaya? Dia adalah orang yang sangat kaya raya, tapi hidupnya hanya hidup sederhana, pengembara dan mati di tenda. Mana ada orang kaya mau mati di tenda? Atau mungkin ada juga Ramon, ada juga yang sering bilang boleh dong kita seperti Salomo. Jelaskan Salomo dengan kekayaannya. Nah, kenapa sekarang orang suka pakai Salomo, tapi kita tidak lihat Salomo ini jatuh di saat dia kaya, ya. Inilah di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang ingin kaya karena dia masuk ke dalam pencobaan-pencobaan. Saudara, Salomo ini diberikan kekayaan oleh Tuhan. Ya, kita tahu ceritanya, dia diberikan hikmat sehingga orang-orang datang membawakan berkat kepadanya. Diberikan kebijaksanaan. Bertumpuk-tumpuk. Katanya Salomo ini mengumpulkan sampai 600 talenta, 600 sekian talenta emas setiap tahunnya karena kebijakannya. Berapa itu? Waduh, itu mungkin puluhan triliun itu. Ya. Setiap tahun. Wow. Ya. Ini kemudian hanya membawa Salomo, sesungguhnya dia harus pakai itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaannya supaya membuat makmur rakyatnya, namun dia pakai untuk memperindah, mempercantik dirinya, dan dia akhirnya kekayaan ini membawa dia mempunyai istri banyak dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa seperti itu. Saudara, tidak jauh dari kehidupan manusia modern sekarang ini. Kalau kita ini mempunyai harta yang banyak, sebenarnya itu adalah talenta yang Tuhan kasih, tapi kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita, akhirnya semua menjadi dosa. Meninggikan diri itu dosa, dan memanjakan diri itu akhirnya dosa. Di dalam halaman 81 dikatakan, setan menciptakan banyak cara untuk memboroskan harta benda yang Tuhan telah berikan. Kuasa tubuh, moral, dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan menjadi milik Kristus digunakan dengan giat untuk melayani iblis dan membalikkan manusia dari kebenaran dan kesucian. Saudara, apakah ini ada di dalam gereja-gereja juga? Waduh, sering kita dapati. Gereja-gereja ini Injil dari Kristus yang sederhana itu diputarbalikkan. Jadi Injil kemakmuran. Dikatakan Kristus ini mempunyai kuasa yang dahsyat, segala sesuatu tekuk lutut di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus datanglah kekayaan. Dalam nama Yesus saya tangking kemiskinan. Saudara, itu adalah penipuan besar-besaran. Lihat gereja-gereja, lihat pimpinan-pimpinan, lihat pendeta-pendeta, apabila mereka tidak pakai uang untuk memuliakan nama Tuhan, mereka pakai untuk kepentingan sendiri, jangan ikut dia. Tuhan tidak menginginkan hamba-hamba Tuhan untuk hidup bermewah-mewah. Sekarang ini zamannya sangat mudah orang memakai iman, memakai Alkitab untuk mengajarkan orang, untuk kemudian mengambil harta mereka, memindahkan, masukkan ke kantong pribadi-pribadi. Bikin MLM mungkin ya. Pemimpin pendeta-pendeta hidup dengan mewah, naik mobil miliaran rupiah. Saudara, itu penipu-penipu yang memakai Alkitab. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita hidup dalam kemewahan. Ya, tidak pernah Tuhan katakan, bahkan dikatakan karena kemewahan itulah Salomo jatuh. Namun kita dengan senang hati membawa diri kita ke dalam kemewahan. Lupa bahwa dalam mencari kekayaan itu datanglah berbagai macam pencobaan. Seperti zaman Nuh. Nah, judul sini. Kalau kita melihat gambaran zaman sebelum air bah lalu mengalihkan perhatian kita kepada kebinasaan dan perlakuan masyarakat zaman ini, kita dapati bahwa bumi kita cepat masak untuk menerima malapetaka zaman akhir. Sama, saudara. Tuhan membinasakan manusia sebelum pada zaman Nuh, sama karena apa? Inilah dosa-dosa yang sama sedang diulang. Sedang cinta dunia ini begitu indah, saudara. Uang ini akan mengantarkan saudara untuk membuka mata melihat keindahan bumi, keindahan yang begitu tidak ada habis-habisnya. Ya. Jalan-jalan berfoya-foya, berpesta pora, kenikmatan dunia begitu luas untuk dinikmati, tidak habis-habisnya. Namun di mana kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan, kebutuhan untuk kita hidup sederhana, lupa. Ya.
Pemilik dari seluruh harta kekayaan dunia telah datang ke dunia dalam bentuk manusia. Kalam itu kalimatnya menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kita tidak dapat mengatakan penghargaan yang cukup dalamnya perhatiannya terhadap manusia. Dia mengetahui nilai setiap jiwa. Betapa besarnya perasaan sedih mencekam dirinya bila dia melihat bahwa warisan yang dibelinya menyukai penemuan-penemuan setan. Saudara, mungkin kita kurang diberi Injil yang jujur, mungkin di dalam pertemuan-pertemuan kita, mungkin juga di dalam gereja-gereja kita. Kita melihat dengan kekecewaan, kita melihat kenapa begitu banyak juga kemewahan-kemewahan, pesta pora, kesenangan dunia ada dalam gereja-gereja dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di dalam gereja-gereja kita. Namun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ya, untuk supaya kita mengetahui bahwa inilah sesungguhnya akhir dari zaman dunia. Dikatakan 1 Timotius 3:8, pada akhir zaman manusia akan cinta uang, akan beribadah secara lahiriah namun tidak percaya kepada kekuatannya. Inilah sedang terjadi. Sehingga kita juga tidak bisa mengutuk kekayaan. Kalau kita melihat di sekeliling kita, saudara-saudara kita beri peringatan bahwa saudaraku, Tuhan menginginkan berkat itu diberikan untuk supaya kita sederhana, menyangkal diri kita, menyalipkan segala keinginan-keinginan kita supaya kita hidup seperti Kristus, hidup sederhana. Uang yang kita miliki itu adalah untuk memberi makan orang. Orang yang mana? Miskin jasmani kah? Dan miskin rohani, yaitu yang miskin akan pemberitaan firman Tuhan. Malah sekarang sedang populer bahwa di gereja-gereja ya, sedang populer bahwa kalau pengikut Tuhan itu diberkati bila ia kaya raya. Nah. Dan populer juga kalau miskin itu ialah kutuk dari Tuhan. Betul. Kan? Padahal kita lupa bahwa kalau orang mengatakan kalau kemiskinan itu ialah kutuk, kita lupa kehidupan Yesus. Betul. Apakah kehidupan Yesus sampai dikutuk sehingga dia mati di kayu salib? Mati di kayu salib zaman dulu itu ialah mati yang paling hina, ya. Dan juga miskin, dan juga dikatakan ya, dari kelahiran dia saja kedelainya kalau tidak salah meminjamnya, ya. Keledainya kalau nggak salah juga pinjam kan ya. Keledainya pun pinjam, lahirnya juga di palungan, itu pun palungannya punya orang, pemirsa, ya. Pinjam juga, numpang lahir katakan ya. Dan akhirnya dia juga lahir di keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat miskin dan sederhana. Kuburnya pun pinjam. Aduh, kalau melihat kehidupan Yesus, apakah itu sama dengan kehidupan para pengikut Tuhan zaman sekarang? Yang dikatakan, wah, Tuhan itu luar biasa, tetapi kehidupannya sangat mewah. Bukan berarti kekayaan itu salah. Tadi dikatakan kekayaan itu ialah jangan kita anti dengan kekayaan. Kekayaan itu malah diberikan. Nah, jadi ya, kalau saudara diberi talenta oleh Tuhan, talenta itu adalah uang. Di dalam Matius 25, semua kita sudah dengar. Ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Artinya apa, saudara? Karena yang memiliki cuma 1 talenta ini, akhirnya dia kubur. Artinya apa? Seringkali kita mengatakan, oh, kamu pintar main gitar, tapi tidak mau main gitar di gereja. Itu kamu mengubur talenta kamu. Bukan itu yang dalam. Artinya apa? Harta kita, kalau kita tidak pakai untuk pemberitaan Injil, itu artinya kita kubur. Nah, kenapa yang punya 1 talenta ini merasa, harta saya cuma sedikit, lebih baik saya pakai jadi investasi, saya pakai untuk kepentingan-kepentingan lain, saya pakai untuk kemewahan, karena kalau saya mewah, saya dapat berkat lebih banyak mungkin, pancingannya besar dan sebagainya. Akhirnya Tuhan bilang, kamu hamba yang tidak setia. Inilah kita, saudara, kitalah yang mempunyai 1 talenta itu. Kita selalu merasa kurang. Tuhan ini tidak cukup, mau kasih ke Tuhan, buat saya aja nggak cukup. Akhirnya kita kubur. Kubur bukan tidak dipakai, saudara. Wah, kita pakai benar-benar itu uangnya. 1 talenta itu kita pakai untuk kemewahan kita. Dikubur untuk kebenaran. Ya, untuk beli mobil lah, beli mobil mewah lah, mau upgrade beli merek-merek, tas lah, beli ibu-ibu, beli emas dan sebagainya, beli yang pokoknya yang untuk menonjolkan pada manusia bahwa saya ini orang menonjolkan kaya. Dan beli untuk kekhawatiran. Ya. Karena khawatir akhirnya menumpuk. Ya, ditumpuk. Jadi
Sering sekali semuanya ya, sekarang sangat-sangat marak sekali dikatakan bahwa pekabaran prosperity gospel. Betul. Apa itu namanya? Injil kemakmuran. Injil kemakmuran. Nah, ini kita mau sambung ya. Alkitab tidak salahkan orang kaya karena dia kaya. Alkitab tidak katakan bahwa mencari kekayaan adalah dosa. Tetapi Alkitab katakan kekayaan itu berbahaya bila ditempatkan bersaing dengan harta yang baka. Bila keduniawian dan faktor badani menyedot pikiran kasih dan pengabdian yang dituntut Tuhan, kekayaan itu menjadi satu jerat. Saudara, siapa yang nggak mau kaya sekarang? Iya, semua orang mau kaya bukan karena untuk dikembalikan pada Tuhan. Semua orang mau kaya sekarang ini untuk dipakai untuk meninggikan dirinya, memamerkan. Inilah yang diajarkan di gereja-gereja pun diajarkan demikian. Tidak perlu naif kita. Kita pergi ke gereja, kehidupan orang-orang gereja, pendeta-pendeta pun sama dengan seperti itu. Semuanya cari uang. Saudara, dikatakan di sini, mereka yang menukar kemuliaan yang besar dengan segelintir harta benda dunia, rumah dan tempat tinggal yang untuk selamanya akan menjadi milik mereka ditukarkan dengan rumah yang hanya untuk beberapa tahun saja akan mereka miliki. Sebenarnya telah mengadakan satu pilihan yang tidak bijaksana. Pemikiran semacam pemikiran semacam inilah yang telah dilakukan oleh Esau di saat dia menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkuk kacang. Begitu pula Balhum yang menukarkan kebaikan Tuhan dengan hadiah Raja Midian, dan Yudas yang untuk 30 keping perak mengkhianati Tuhan. Sudah jelas saudara, Tuhan ingin harta kita. Kita kembali, kita pejamkan mata kita melihat apa yang Tuhan sudah miliki, Tuhan sudah percayakan untuk kehidupan kita. Apa kita pakai ini untuk menonjolkan pada manusia, atau kita pakai untuk pamer, membeli merek-merek tertentu dan sebagainya untuk mengangkat taraf kehormatan Anda semua? Itu adalah semua bentuk kedagingan. Tuhan katakan kembalikan kepada Tuhan. Hanya untuk Tuhan tidak mengambil kebahagiaan Anda karena memiliki uang. Tuhan mau menggantikan semua itu karena talenta yang Anda dipercaya oleh Tuhan, Anda sudah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan Anda. Kalau bukan suatu luar biasa dahsyat, satu kuasa yang luar biasa menyegarkan, di saat kita berkorban, bukan berkorban sebetulnya, mau mengikuti firman Tuhan. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Talenta di bidang keuangan dibutuhkan. Orang-orang terkemuka dalam masyarakat harus didekati dengan cara yang lemah lembut, bukan dikutuk juga ya, dan sifat persaudaraan. Golongan ini terlalu dilalaikan. Adalah kehendak Tuhan agar orang-orang kepada siapa telah dipercayakan banyak talenta itu, alias orang-orang kaya, akan mendengar kebenaran dengan cara yang telah dilakukan di masa yang lalu. Pengusaha-pengusaha, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya daya pikir yang tinggi, ilmuwan, orang pintar adalah orang-orang yang harus mula-mula mendengarkan pemberitaan Injil. Ada orang-orang dunia yang mempunyai kesanggupan untuk menjalankan organisasi sebagai karunia Tuhan kepadanya, dan talentanya itu dibutuhkan dalam memajukan pekerjaan Injil dalam zaman ini. Tidak semua orang harus menjadi pendeta, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat menyelenggarakan dan menjalankan lembaga-lembaga di mana kegiatan industri dijalankan. Orang-orang dalam pekabaran Injil menjadi pemimpin dan pendidik. Nah, saudara, kalau kita ketemu orang kaya di gereja pun, kemudian lihat orang kaya, pimpinan kita gereja orang kaya, pendeta-pendeta Anda terlalu mewah, bukan untuk dikutuk kemudian. Hei, ini Alkitab katakan kita harus hidup seperti itu. Harus dipentung ya. Bukan. Ya, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu di dalam gereja-gereja kita, dalam masyarakat kita. Hiduplah sederhana. Carilah tempat-tempat yang paling rendah yang tidak mau orang kerjakan. Ya, carilah untuk selalu berlomba-lomba untuk merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Lalu kalau ada kesempatan, katakan pada orang-orang tersebut, orang-orang yang terkemuka, orang-orang penting, katakan, inspirasikan mereka dengan kehidupan Anda, supaya di saat mereka melihat juga, mereka terinspirasi. Oh benar ya, inilah ada kuasa di dalam orang-orang seperti itu, karena mau hidup sederhana, mau menyerahkan semuanya untuk Kristus, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, harus diingatkan bahwa yang Tuhan inginkan adalah mereka juga harus hidup sederhana. Namun bukan dipentungi, akhirnya dikutuki mereka juga, bukan. Marilah kita saling menjaga. Ya, mungkin kalau analoginya seperti ini. Kalau mungkin kita lihat di jalan-jalan, oh nggak ada yang pakai jembatan penyeberangan, gitu.
ngapain pakai jembatan penyeberangan, langsung aja loncat pagar dan sebagainya. Tidak. Biarlah kita lebih dahulu melakukan apa yang benar, ya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu peraturan-peraturan kehendak Tuhan. Kalau kita di dalam masyarakat kita, biarlah kita lebih dahulu, walaupun tidak ada orang melakukan hal yang sama di dalam gereja, biarlah kita dahulu melakukan yang benar. Hidup dengan sederhana, menjauhi persaingan, memiliki roh Kristus yang selalu mencari tempat yang rendah. Bukan bersaing. Ya. Ada tambahan, Sandy? Nah, oke. Cara-cara untuk memperoleh kekayaan. Nah, ini yang terakhir kita membacakan, saudara. Ada orang bahkan di antara gereja kita di masa Advent hari ke-7 tidak berkenan kepada Tuhan karena cara mereka memperoleh dan menggunakan harta mereka. Seolah-olah mereka lah yang mempunyai harta itu dan seolah-olah mereka lah yang telah menjadikan harta itu. Mereka tidak sedikit memperhatikan dan memuliakan Tuhan dan tidak pernah berdoa sungguh-sungguh untuk menuntun mereka dalam memperoleh atau menggunakan harta itu. Mereka sedang memegang seekor ular berbisa yang akan memanggut diri mereka sendiri. Diri telah menjadi ilah mereka. Alfa dan Omega bagi mereka. Ya. Segalanya harta ini, segalanya bagi mereka. Jadi ilah bagi mereka. Tetapi di saat mereka merasa sedang bertumbuh dengan aman dan mengangkat diri dalam kepentingan diri, mereka sadari bahwa Tuhan dapat mencerai-beraikan harta itu lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk mengumpulkan. Ya. Manusia ini sebenarnya tidak ada yang merasa aman di saat mereka ini berkelimpahan. Ya. Kalau mau tanya jujur, kenapa orang semakin kaya itulah yang semakin khawatir. Ya. Lihatlah, orang yang semakin hartanya banyak itulah yang semakin memang stres betul-betul. Karena inilah Roh Suci sedang bekerja dengan mereka, sedang membisikkan kepada mereka, tidak ada keamanan di dalam hidupanmu seperti ini. Saya pernah membaca kisah seorang yang paling kaya di dunia. Tidurnya itu mungkin cuma 1 jam, ya, 1 malam cuma 1 jam karena memang stres memikirkan investasi dan sebagainya. Mau bangun pun harus disuntik, diberikan suatu, tidak tahu itu suntikan seperti apa. Setiap pagi harus disuntik supaya bisa berfungsi sebagai orang yang normal. Karena pikiran inilah Tuhan mengatakan, datanglah kepada aku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sesungguhnya di dalam Tuhanlah kita bisa merasa cukup. Ya? Inilah triknya, manusia tidak bisa mendapatkan rasa yang cukup. Nah, bisa dikatakan di saat kita memperoleh harta dengan cara-cara yang salah dan kita mempertahankan harta juga dengan cara-cara yang salah, tidak ada damai di dalam hal itu. Kemudian kita dalam menumpuk harta kita banyak sekalipun tidak akan ada damai. Jadi memang kalau dunia katakan di atas langit ada langit lagi, ya. Jadi memang kedamaian itu bukan karena dengan kita menumpuk harta atau mencari harta. Kedamaian itu hanya datangnya dari Tuhan, dan bila pun Tuhan mengizinkan supaya kita kaya, biarlah itu yang Tuhan berikan, ya. Sehingga kekayaan itu kita sangat jelas untuk memakai untuk memuliakan nama Tuhan saja, ya. Bukan akhirnya kita memakai untuk memuliakan nama kita sendiri, dan akhirnya karena kita memuliakan nama kita sendiri, akhirnya kita timbullah kekhawatiran. Karena kenapa? Karena kita sendiri yang membuat set akan standar hidup kita, sehingga bila standar itu turun, kita pun khawatir. Akhirnya kita menumpuk. Akhirnya kita menjadi ajang cemburu di masyarakat. Ya, akhirnya dikatakan, sering-sering orang mengatakan, kenapa sih musuh saya banyak? Musuh kita banyak ya karena memang ya ternyata kita orang sendiri suka. Yang membuat orang tidak suka kepada kita, karena dengan kita membual harta kekayaan kita, ya, mengumbar harta kekayaan kita, dan juga akhirnya apalagi sekarang sudah banyak social network, ya, yang ada Facebook lah, ada Twitter dan yang lain-lain, ya. Dan juga sekarang ada lagi satu social network yang dimana hanya diberikan foto saja, dan akhirnya orang banyak membual foto ini, foto itu. Akhirnya orang banyak membual, ya. Itulah yang terjadi, dosa-dosa yang terjadi di zaman sekarang yang membuat akhirnya orang dikatakan mengapa zaman kita banyak sakit jiwa, ya, atau mungkin gangguan mental, ya, karena itu. Betul. Ya, karena ya orang-orang hidup sudah tidak mencari roti. Orang-orang hidup sudah tidak mencari roti hidup yang sebenarnya, tetapi mereka mencari kesenangan-kesenangan yang akhirnya tadi dikatakan ialah menukar kehidupan abadi itu untuk hanya kehidupan yang
bertahun-tahun. Katakan manusia hidup berapa tahun sih? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun juga mungkin agak jarang. Ya, Nah, jadi kalau disimpulkan saudara-saudara, apakah orang Kristen, apakah pengikut Kristus harus menjadi kaya? Tidak. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini hanya numpang lewat di dunia ini. Orang-orang yang ingin mempunyai kuasa seperti Kristus, Tuhan yang mereka sembah itu sendiri. Tuhan adalah wong sederhana, kok kamu menjadi orang-orang yang kaya? Tidak seperti pemimpin kita. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup apa adanya, ya, tidak terbeban dengan tekanan-tekanan. Kalau kita lihat Tuhan memberikan hukum ke-10, jangan mengingini barang orang lain. Saya nggak cemburu, tetapi kita juga menjadi objek kecemburuan bagi orang lain. Sama juga, ya. Sama, kita tidak berzina, tetapi menjadi objek perzinahan di dalam otak orang lain. Sama juga, ya. Nah, inilah Tuhan memberikan jalan-jalan untuk mencapai damai tersebut. Ada satu orang paling kaya di dunia, Rockefeller, ditanya, berapa jumlah uang sih yang bisa dikatakan cukup? How much money is enough? Berapa uang sih dibilang cukup? Sedikit lagi. Nah, inilah manusia digambarkan tidak pernah habis-habis, tidak pernah puas. Namun hanya ada di dalam Kristus kita bisa mendapat kepuasan dan kita katakan cukup. Sehingga kita bagikan semua berkat kepada orang lain yang membutuhkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengajarkan kami kembali Injil yang jujur, Injil yang menyegarkan kami bahwa kami terpanggil sungguhnya menjadi orang-orang sederhana, mengikuti teladan Kristus sendiri yang kami sembah. Tuhan, kami bersyukur karena itulah sesungguhnya tabiat yang Tuhan inginkan untuk kami miliki. Biarlah ini Tuhan kami dapat pegang dalam kehidupan kami, mengajari kami Tuhan setiap hari untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup, supaya kami memiliki kuasa dan kami memiliki tabiat seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Pemirsa, sekian sudah pembahasan kita pada hari ini, kiranya bermanfaat bagi kehidupan pemirsa, dan tetap setia di channel atau saluran TV kesayangan Anda, dan Tuhan memberkati.